Perpustakaan Jalan Surga. Bab 36. Judul, Gourmet. Ada banyak pekerjaan di dunia ini dan gourmet adalah salah satunya. Gourmet sering terlahir sensitif terhadap rasa, dan kemampuan mereka untuk membedakan rasa jauh melebihi manusia biasa. Budidaya mereka mungkin tidak harus tinggi, tetapi ada beberapa hotel atau bar yang akan mempekerjakan mereka dengan gaji tinggi untuk memastikan rasa dan efek dari bahan-bahan mereka. Namun, pekerjaan ini adalah salah satu yang paling tidak terhormat dan hanya dapat dianggap sebagai salah satu dari 9 jalan bawah. Ada lebih dari beberapa ribu pekerjaan di dunia. Untuk mengklasifikasikannya dengan lebih baik, mereka dibagi menjadi 9 jalur atas, 9 jalur tengah, dan 9 jalur bawah. Apoteker, pandai besi, master formasi dan pekerjaan serupa yang membawa manfaat untuk teknik pertempuran dan kultivasi seseorang dianggap sebagai 9 jalur atas konvensional. Di sisi lain, gourmet hanya bisa dianggap sebagai pekerjaan yang tidak ortodoks, sehingga diklasifikasikan di bawah 9 jalan bawah. Mengikuti pendapat Sen Biru, mengingat bagaimana pemuda itu mampu menunjukkan kekurangan dalam hidangan dan anggur itu, dia harus menjadi seorang gourmet. Kamu bisa menerimanya begitu. Zhang Xuan tidak menjelaskan. Library of Heaven's Path melakukan lebih dari sekadar mencerminkan kultivasi seseorang. Selama dia mencoba hidangan, kekurangannya akan tercermin di perpustakaan. Dengan ini, itu adalah tugas sederhana baginya untuk mengurus manajer kecil Wu. Terima kasih atas bantuanmu hari ini. Melihat pihak lain mengakuinya, Sen Biru berterima kasih padanya. Jika bukan karena kemampuan pemuda ini untuk membedakan makanan lezat, itu akan sangat memalukan baginya hari ini. Tidak apa, Zhang Xuan melambaikan tangannya. Kamu menyelesaikan masalah beberapa saat yang lalu, jadi itu tidak bisa dianggap sebagai hadiahku. Aku akan mentraktirmu lagi lain kali, kata Sen Biru. Perlakukan aku lagi. Zhang Xuan merenungkannya dan menggelengkan kepalanya. Lebih baik tidak, aku masih menghargai hidupku. Makan dengan kecantikan mungkin merupakan acara yang menyenangkan, tetapi dia tahu dirinya yang terbaik. Mengingat reputasinya, pihak lain mungkin hanya berbicara karena kesopanan meskipun ditolak oleh gagasan itu. Tidak hanya itu, dia harus menderita karena kecemburuan orang lain. Jika demikian, dia harus menemukan ide untuk menghadapi para pengejarnya. Namun, masih banyak hal yang perlu dia lakukan saat ini dan dia tidak punya waktu luang untuk hal-hal seperti itu. Tepat ketika dia berpikir bahwa Zhang Xuan dapat berbicara dengan normal, dia mendengar kata-kata itu dan merasakan blokade di dadanya lagi ketika keinginan untuk mengamuk melonjak melalui dirinya. Banyak orang yang mengajaknya makan, tapi dia menolak semuanya. Namun, ketika dia mengambil inisiatif untuk mengundangnya, dia merasa seolah-olah dia sedang memohon pada orang tua yang keras kepala. Menjijikkan. Baiklah, karena kita sudah makan, jika tidak ada yang lain, aku akan bergerak dulu. Saya masih memiliki banyak hal untuk diperhatikan. Tidak menyadari kemarahannya, dia melambai dan bersiap untuk pergi. Tunggu, aku belum selesai. Menekan amarahnya, Sen Biru menenangkan napasnya dan menatapnya dengan matanya yang indah. Kamu mungkin telah menyelesaikan kesulitan itu menggantikanku hari ini dan pekerjaanmu sebagai seorang gourmet memainkan peran besar di dalamnya, tapi pada akhirnya, itu masih merupakan pekerjaan yang tidak lazim. Bagaimanapun, seorang petarung harus fokus pada pelatihannya. Pejuang, setelah berkultivasi ke alam tertentu, mampu bertahan hidup tanpa menelan makanan, jadi makanan lezat tidak banyak berguna. Bahkan jika dia bisa mendapatkan keuntungan dari pendudukan untuk saat ini, itu masih bukan jalan yang tepat yang harus dilalui oleh seorang pejuang. Setelah berinteraksi dengannya, dia tahu bahwa Zhang Xuan tidak berguna seperti rumor yang dibuatnya. Mungkin saja dia telah mengabdikan usahanya untuk mempelajari makanan, itu sebabnya hasil ujian kualifikasi gurunya berakhir menghebohkan. Atas pemikiran seperti itu, terlepas dari kemarahannya yang luar biasa, dia tidak bisa menahan diri untuk menasihatinya.
Baik, mengetahui bahwa dia mengucapkan kata-kata itu karena niat baik, Zhang Xuan menganggukkan kepalanya. Saat dia akan pergi, langkah cepat terdengar dari punggungnya. Zhang Xuan, mari kita lihat di mana kamu bisa melarikan diri hari ini. Hari ini, jangan pernah bermimpi untuk kabur. Setelah itu, suara kesal bergema di sekitarnya. Dua pria dan satu binatang menghalangi jalannya. Mereka adalah Sang Bin dan Cao Xiong. Pada saat ini, mereka berdua memiliki jejak kaki raksasa yang tercetak di wajah mereka, garis besarnya terlihat jelas. Setengah dari wajah mereka bengkak merah dan darah menetes di tepi mulut mereka. Tidak ada sedikit pun dari tampilan gagah dan riang mereka sebelumnya yang tersisa. Ini terutama berlaku untuk Sang Bin. Luka-lukanya sejak pagi belum pulih, namun dia mengalami tendangan keras lainnya. Pada saat ini, mulutnya bengkok ke samping dan bibirnya terlihat seperti dua sosis raksasa, sehingga menariknya lebih jauh dari konsep ketampanan. Dia telah merencanakan semuanya dengan sempurna agar terlihat keren di depan dewinya. Siapa yang tahu bahwa dia tidak hanya akan gagal, dia bahkan dipukuli hingga keadaan seperti itu dan hubungannya dengan Paviliun Hongtian terputus sebagai hasilnya. Jika ada yang salah, dia bahkan mungkin dihukum oleh kakeknya. Bagaimana dia bisa menerima penghinaan ini dengan berbohong? Semakin dia memikirkannya, semakin dia marah. Jadi, dia menyerang langsung ke Zhang Xuan. Sang Bin, apa yang ingin kamu lakukan? Sen Biru tidak menyangka dia datang mengejar untuk menimbulkan masalah. Dia melangkah di depan Zhang Xuan untuk melindunginya dari Sang Bin. Sen Laoshi, jangan menghalangi jalanku. Ini adalah dendam pribadi antara Zhang Xuan dan aku. Adalah satu hal jika dia tidak melihatnya, tetapi ketika dia melihatnya melindungi sampah akademi yang terkenal, Sang Bin semakin terprovokasi saat matanya miring ke samping dan mulutnya semakin jauh dari kemarahan yang luar biasa. Kecemburuan yang intens mengaburkan pikirannya membuatnya hiruk-pikuk. Dia menatap dingin pada pemuda itu dan berteriak, Zhang Xuan, apakah kamu seorang pria? Jika kamu salah satunya, berhenti bersembunyi di belakang seorang wanita dan berduel dengan adil sampai mati denganku. Melihat bagaimana orang di depannya telah kehilangan rasionalitasnya, Zhang Xuan melebarkan matanya dan berkata, jadi bagaimana jika aku bersembunyi di belakang seorang wanita? Ini adalah bagian dari kemampuan saya. Jika Anda mampu, temukan satu untuk bersembunyi di belakang juga. Kamu. Sang Bin hampir muntah darah. Selama itu laki-laki, jika seseorang menghinanya dengan mengatakan bahwa dia tidak punya nyali dan bersembunyi di balik perlindungan seorang wanita, tidakkah mereka akan merasa malu dan terhina sehingga mereka akan bergegas maju untuk membalas karena marah? Mengapa akal sehat tidak berlaku untuk orang ini? Bagaimana dia bisa berbicara tentang sesuatu yang seharusnya sangat memalukan secara alami dan benar? Asteris, bagaimana seseorang bisa begitu berkulit tebal? Sen Laoshi, aku akan meninggalkan keduanya untuk kamu tangani. Saya masih memiliki sesuatu, jadi saya akan pergi dulu. Sebagai seorang transenden, apa yang belum pernah dia lihat sebelumnya? Berkulit tebal, apa lelucon? Dalam kehidupan sebelumnya, di era informasi, pernahkah Anda melihat seseorang yang tidak tahu malu? Dia tidak bisa diganggu untuk menangani masalah yang seseorang telah mengambil inisiatif untuk menyelesaikannya. Ini bukan ketakutan. Sebaliknya, ini bukan saat yang tepat baginya untuk mengungkapkan tingkat kultivasinya. Selain itu, kakek Sang Bin adalah seorang penatua. Jika dia dipaksa ke sudut, Zhang Xuan harus membuang waktu berharga untuk menangani masalah yang akan terjadi. Karena seseorang melindunginya, dia juga senang bisa terhindar dari upaya. Melihat betapa tak tahu malunya pemuda itu, Sen Biru juga kehilangan kata-kata. Beberapa saat yang lalu, dia masih takut bahwa dia akan diprovokasi oleh ejekan dan duel Sang Bin dengannya. Sekarang, sepertinya dia terlalu memikirkannya. Jika orang ini bisa diprovokasi, bahkan babi pun bisa memanjat pohon. Zhang Xuan, tahan di sana.
Jika aku tidak bisa membunuhmu hari ini, aku tidak akan dipanggil Sang Bin. Melihat sikap pemuda itu, Sang Bin menjadi semakin marah. Vena keluar dari pelipisnya dan wajahnya berubah menjadi hijau. Melihat Sen Biru tidak berniat membiarkannya lewat, dia mengaum, "Sky Shattering Lion, bunuh dia. Selama Anda melakukannya, saya akan membawakan Anda makanan lezat setiap hari. Selanjutnya, saya akan memberi Anda acupoin shooting pill yang dijanjikan kakek saya." Sebagai binatang buas tingkat 6 yang telah dijinakkan oleh manusia, singa penghancur langit mampu memahami kata-kata manusia. Sebagai hewan peliharaan kakeknya, selama Sang Bin dijauhkan dari bahaya, ia tidak dapat diganggu dengan perintahnya. Untuk membuatnya bergerak, dia menjanjikan semua jenis manfaat kepadanya dalam sekejap. Mengaum. Memang, mendengar janjinya, mata singa penghancur langit menyala. Binatang buas yang telah mencapai alam Pixue, tidak seperti manusia, tidak dapat menggunakan aliran Zeki untuk membuka titik akupuntur mereka. Mereka hanya bisa mengandalkan pertumbuhan tubuh mereka untuk secara bertahap menarik kekuatan mereka. Jika mengkonsumsi acupoin shooting pill pada saat ini, dengan efeknya, kekuatannya pasti akan melonjak secara signifikan. Acupoin shooting pill adalah pil yang dibuat khusus untuk para ahli fighter 6 dan ini memiliki efek menenangkan acupoin seseorang, sehingga memungkinkan seseorang untuk maju lebih jauh di alam Pixue. Pada saat ini, kekuatan Sang Bin telah mencapai puncak fighter 5 dan Dingli, hanya selangkah dari Pixue. Dengan demikian, Penatua Sang Chen menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan obat ini untuk memberinya dorongan. Awalnya, Sang Bin enggan mengeluarkannya. Namun, setelah mengingat bagaimana dia dipermalukan oleh sampah, dia mendapati dirinya tidak dapat menahan emosinya. Jika dia tidak menyingkirkan Zhang Xuan hari ini, dia khawatir dia tidak akan mampu lagi menegakkan martabatnya di akademi. Ini terutama untuk Dewi di depannya, dia mungkin bahkan tidak akan membiarkannya menatap. Bagaimana dia bisa mentolerir situasi seperti itu? Sang Bin, apa yang ingin kamu lakukan? Membunuh seorang rekan di kompleks akademi adalah kejahatan besar. Dia tidak menyangka Sang Bin menjadi begitu gila untuk memerintahkan singa penghancur langit untuk bergerak. Mata Sen Biru menyipit. Dia ingin bergegas ke depan untuk melindungi Zhang Xuan, tetapi sebaliknya diblokir oleh Sang Bin. Panik, dia berteriak padanya. Di kompleks, guru dilarang membunuh satu sama lain. Melakukannya merupakan pelanggaran peraturan sekolah, dan juga kejahatan berat. Zhang Xuan adalah orang yang ingin membunuhku. Untuk melindungiku, Sky Shattering Lion membalas. Apa yang saya lakukan adalah pembelaan diri yang sah. Apa yang bisa dikatakan orang lain tentang itu? Mata Sang Bin memerah karena kegilaan. Dia mengaum, "Sky Shattering Lion, apa yang kamu ragukan? Lakukan." Kamu. Sen Biru merasa hatinya menjadi dingin. Terlalu tak tahu malu. Jika dia benar-benar menggunakannya sebagai kedok, dengan campur tangan Penatua Sang Chen dalam masalah ini, dia mungkin benar-benar lolos begitu saja. Bahkan, dia bisa lolos dari hukuman sepenuhnya. Zhang Xuan bisa mati di sini. Bagaimanapun, itu adalah binatang buas tingkat 6. Pakar ranah Pixue biasa bahkan bukan tandingannya. Bagaimana orang yang terakhir dalam ujian kualifikasi guru bisa bertahan? Mengaum. Tepat ketika dia masih dalam kebingungan, singa penghancur langit mengaum dan berlari. Sebelum bersentuhan dengannya, auranya yang kuat menciptakan angin kencang yang memaksa rumput dan daun pohon di sekitarnya untuk tunduk padanya. 9 jalan, juga dikenal sebagai 3 ajaran, dan 9 jalan ini adalah terminologi nyata yang digunakan untuk mengklasifikasikan pekerjaan di Tiongkok kuno. Sederhananya, ada 9 jalur atas, 9 jalur tengah dan 9 jalur bawah di Tiongkok kuno, dan masing-masing jalur ini merujuk pada pekerjaan. Misalnya, pekerjaan teratas di Tiongkok kuno, 9 pekerjaan yang terdaftar di 9 jalan atas adalah Kaisar, Orang Suci, Master Terpencil, Oracle, Cendekiawan, Prajurit,
petani, pekerja, pedagang, dan mereka diklasifikasikan dari paling terhormat hingga paling tidak terhormat. Demikian pula, 9 jalur tengah dan 9 jalur bawah juga memiliki pekerjaan mereka sendiri. Perpustakaan Jalan Surga, Bab 37. Judul, Kakak Bebaskan Aku. Zhang Xuan. Shen Biru mencoba menerobos blokade Sang Bin untuk menyelamatkannya, tapi dia dipukul mundur berkali-kali. Kultivasi Sang Bin berada pada level yang sama dengannya. Dia mungkin dimanjakan karena dukungannya yang kuat, tetapi kekuatannya tidak salah. Bahkan jika dia memiliki kekuatan untuk mengalahkannya, dia masih tidak dapat menembus blokadenya dalam waktu singkat, terutama jika dia memilih untuk melakukan manuver pertahanan saja. Akulah yang membahayakanmu. Melihat bagaimana dia tidak dapat menyelamatkannya, Shen Biru dipenuhi rasa bersalah. Dia berpikir bahwa alasan mengapa Sang Bin berurusan dengan orang ini, yang terakhir untuk ujian kualifikasi guru, adalah karena dia. Kalau tidak, sebagai seseorang dengan kedudukan tinggi dan cucu dari seorang penatua, menuju sampah terkenal yang tidak memiliki latar belakang apapun. Ketika tidak ada hubungan antara keduanya, mengapa ada dendam di antara mereka? Namun, setelah menariknya ke dalam lumpur, dia tidak dapat menyelamatkannya. Rasa bersalah yang dia alami saat ini menyiksanya dengan menyakitkan. Mengapa tidak ada gerakan? Mungkinkah Zhang Xuan sudah mati? Semakin dia panik, semakin dia tidak mampu menembus blokade Sang Bin. Dengan Sang Bin menghalangi pandangannya, dia tidak dapat melihat situasi di sisi Zhang Xuan. Dia hanya bisa mendengar keheningan total di sekitarnya, seolah-olah dia bahkan tidak berjuang melawan serangan singa penghancur langit. Hanya ada satu kemungkinan. Sebelum Zhang Xuan bisa membalas, dia sudah dipukul sampai mati oleh singa penghancur langit. Lagi pula, bahkan dia tidak dapat menahan satu pukulan pun dari binatang buas tingkat 6, yang setara dengan ahli ranah Pixue. Haha, dia sudah mati. Sudah terlambat bagimu untuk bergerak sekarang. Mendengar bahwa tidak ada gerakan di belakangnya, mata Sang Bin berbinar. Dia tahu bahwa sampah pasti tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dari singa penghancur langit. Dia tertawa terbahak-bahak karena kegembiraan. Menilai bahwa tidak perlu lagi menghalangi Shen Biru, dia melompat ke samping Zhang Xuan. Saat Sang Bin melompat, Shen Biru tidak membuang waktu untuknya dan bergegas maju. Tepat ketika dia mengira dia akan melihat genangan darah segar dengan mayat menyedihkan tergeletak di tengahnya, sosok rampingnya tiba-tiba membeku dan dia menatap dengan linglung. Ini, apa yang terjadi? Awalnya, Sang Bin mengira dewinya akan meledak bertahun-tahun karena keterkejutannya. Namun, setelah melihat ekspresi seperti itu di wajahnya, Sang Bin dengan cepat berbalik untuk melihatnya. Dengan sekali pandang, bola matanya melebar menjadi lingkaran besar dan dia hampir pingsan karena keheranan yang luar biasa. Dia melihat singa penghancur langit yang sangat ganas, yang telah bergegas menuju Zhang Xuan sebelumnya untuk mencabik-cabiknya sebelumnya, berbaring di depan Zhang Xuan seperti anjing pesek, menjilati tangannya. Tangan Zhang Xuan yang lain membelai kepala dan telinga singa penghancur langit dan kesenangan yang tak terkatakan muncul di wajahnya. Apa yang terjadi? Sang Bin hampir menangis. Singa penghancur langit ini adalah binatang peliharaan kakeknya dan sangat bangga. Bahkan untuk Sang Bin sendiri, hanya dengan sentuhan sederhana akan menimbulkan kemarahannya, belum lagi membelai kepalanya. Setelah mengambilnya dari kakeknya, dia telah menghabiskan setengah hari usaha untuk itu, memberinya banyak makanan lezat. Namun, orang ini bahkan tidak menunjukkan rasa terima kasih sedikit pun, mengabaikan kehadirannya sesuka hatinya. Orang yang sombong seperti itu menjadi pesek sebelum Zhang Xuan? Anda di sini untuk membunuhnya. Berbaring di hadapannya dan menjilati telapak tangannya, apakah ini benar-benar baik-baik saja? Sang Bin merasakan mantra pusing bekerja, dan dia hampir menjadi gila. Sky Shattering Lion, apa yang kamu lakukan? Cepat bunuh dia! Dia berteriak. Singa penghancur langit tidak bergerak. Itu terus bermalas-malasan,
membiarkan Zhang Xuan membelai kepalanya dengan bebas. Kamu, cepat bunuh dia. Jika kamu melakukannya, aku akan membelikanmu apapun yang ingin kamu makan mulai sekarang. Sang Bin mengaum dengan cemas. Sangat berisik, buat dia diam. Zhang Xuan, yang membelai singa penghancur langit, berdiri dan melambaikan tangannya. Mengaum. Singa penghancur langit juga berdiri dan menatap Sang Bin dengan kejam. Apa yang kamu rencanakan? Ketakutan, Sang Bin segera mundur beberapa langkah. Namun, sebelum dia bisa pergi jauh, singa penghancur langit berlari ke depan dan menyapunya dengan ringan dengan cakarnya. Peng! Sebelum Sang Bin sempat bereaksi, dia terlempar ke belakang seperti layang-layang yang talinya putus. Kepalanya membentur pohon raksasa dan darah merah memenuhi seluruh wajahnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu adalah binatang peliharaan kakekku. Sang Bin menangis. Singa penghancur langit ini adalah hewan peliharaan yang diturunkan kakeknya untuk melindunginya. Logikanya, seharusnya mendengarkan kata-katanya untuk berurusan dengan orang luar. Mengapa mendengarkan kata-kata orang luar untuk menyerangnya? Peng! Sebelum dia bisa selesai menangis, sosok lain jatuh ke tanah di depannya. Dia adalah Cao Xiong. Ketika orang itu menyadari situasi menjadi serba salah, dia segera berbalik untuk melarikan diri. Namun, bagaimana mungkin dia bisa melarikan diri dari Sky Shattering Lion, binatang buas tingkat 6? Dia dikirim terbang kembali dengan tamparan. Mengaum. Setelah mengirim keduanya terbang, singa penghancur langit tampak seolah-olah telah melakukan sesuatu yang mulia. Itu berjalan ke Zhang Xuan dengan tatapan menyanjung, seolah ingin diakui atas pencapaiannya. Tidak buruk. Kamu melakukannya dengan baik. Zhang Xuan menepuk kepalanya. Mengaum. Singa penghancur langit menganggukkan kepalanya dengan cepat. Ia berjalan dengan gagah ke kedua orang yang tergeletak di lantai, mengawasi mereka dengan tatapan bangga, mengingatkan pada pengawas yang bertanggung jawab. Sang Bin dan Cao Xiong yang berencana untuk melarikan diri hampir menangis. Zhang Xuan, bagaimana kamu melakukannya? Menyaksikan seluruh aliran peristiwa di sampingnya, Sen Biru yang tercengang akhirnya pulih dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana saya melakukannya? Zhang Xuan menggaruk kepalanya. Singa penghancur langit ini sangat mudah diajak berkomunikasi. Mungkin karena aku lebih tampan. Tampan? Sen Biru berkedip dan sosok rampingnya terhuyung-huyung. Singa penghancur langit adalah binatang buas. Untuk itu, istilah tampan seharusnya hanya berlaku untuk singa penghancur langit jantan. Jadi apa hubungannya menjadi tampan atau tidak dengan itu? Selain itu, jika seseorang harus berbicara tentang ketampanan, Sang Bin jauh lebih gagah daripada Anda. Baiklah, selamat tinggal. Zhang Xuan tidak melanjutkan menjelaskan dan berbalik untuk pergi. Karena Library of Heaven's Path dapat mengintip kelemahan manusia, tentu saja, ia juga bisa mengintip kelemahan Sky Shattering Lion. Orang ini mungkin tampak sangat kuat, tetapi dalam kenyataannya, ia telah mengalami beberapa trauma tersembunyi. Kalau tidak, itu tidak mungkin dengan sukarela melayani sebagai hewan peliharaan binatang Elder Sang Chen. Perpustakaan telah mendeteksi kekurangan ini. Memanfaatkannya, Zhang Xuan dengan santai memecahkan beberapa yang lebih mudah untuk itu. Alhasil, Sky Shattering Lion memilih untuk menuruti perintahnya dengan patuh tanpa ragu sedikit pun. Dibandingkan dengan janji Sang Bin, tidak ada makanan dan pil lezat yang bisa dibandingkan dengan trauma tersembunyi yang terselesaikan. Tentu saja, ini melibatkan rahasianya juga, jadi dia tidak mungkin mengungkapkan kebenaran kepada Sen Biru. Jangan pergi, kamu belum menjelaskan alasan mengapa singa penghancur langit mematuhi perintahmu. Melihatnya pergi, Sen Biru dengan cepat menyusul. Semakin dia berhubungan dengan pria muda ini, semakin dia menemukan dia menjadi. Dia adalah misteri yang semakin sulit untuk dipahami. Mampu membaca begitu banyak buku hanya dengan membolak-baliknya, dengan sengaja mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru meskipun mengetahui jawabannya,
menyadari identitasnya sebagai gourmet melalui makanan dan meyakinkan binatang buas tingkat 6 untuk mengikuti perintahnya dengan mudah. Apa yang tampaknya mustahil di mata orang lain dicapai dengan begitu sederhana oleh pemuda ini, membuat orang lain menatap tak percaya. Bagaimana dia mencapai semua ini? Sen Biru menjadi semakin penasaran dengan pemuda di hadapannya ini. Kakak tidak menyadari apa yang dia pikirkan. Setelah melihatnya mengejarnya, Zhang Xuan menghentikan langkahnya dan berkata tanpa daya, "Aku ingin hidup lama. Aku takut aku mungkin tidak hidup sampai hari berikutnya berada di sampingmu. Lepaskan aku, kakak perempuan, kamu adalah kakak perempuan. Seluruh keluargamu adalah kakak perempuan." Wajah Sen Biru berubah menjadi merah padam. Dia cantik. Dia mungkin sedikit lebih tua dari Zhang Xuan, tapi dia terlihat tidak berbeda dari 17 atau 18 tahun. Namun, orang ini memanggilnya sebagai kakak perempuan, sehingga menyebabkan dia menjadi gila. "Baiklah, aku kakak perempuannya. Jadi, biarkan aku pergi." Zhang Xuan menggelengkan kepalanya dengan frustrasi. Setelah mendengar Zhang Xuan mengklaim bahwa dia adalah kakak perempuannya, Sen Biru terkekeh dan berkata, "Baiklah, kamu bisa pergi. Aku akan mencarimu besok." Zhang Xuan. Perpustakaan Jalan Surga. Bab 38. Judul, Lonceng Ulang. Ini adalah adegan kekacauan di Paviliun Hongtian. Apa yang terjadi? Saya baru saja pergi untuk sementara waktu dan pemandangan seperti itu menunggu saya kembali. Di sebuah ruangan, seorang lansia menatap dingin pada manajer Wu yang berlutut. Dia adalah dalang di balik Paviliun Hongtian, Penatua Hong Hao. "Elder, memang seperti itu. Cucu Elder Sang Chen, Sang Bin, telah ada di sini." Manajer Wu tidak berani menyembunyikan apapun dan mengungkapkan semua yang telah terjadi. Ini termasuk urusan yang dia tukarkan dengan drum immortal dengan Green Crack Brew. "Wu Chou, beraninya kamu." Setelah mendengar kata-kata Wu Chou, wajah Elder Hong Hao menjadi gelap dan dia dengan marah mengirim tendangan ke arahnya. Peng! Manajer Wu segera dikirim terbang mundur. Wajahnya memucat saat dia muntah seteguk demi seteguk darah. "Elder, lepaskan saya. Saya tidak berani berharap untuk dimaafkan atas kejahatan saya, tetapi orang itu bahkan lebih kejam. Untuk mengekspos semua ini di depan umum dan menyebabkan reputasi Paviliun Hongtian kami hancur, dia jelas mengabaikan tetua Anda sepenuhnya." Setelah melakukan hal memalukan seperti itu, kamu masih berharap orang lain tidak membicarakannya? Wajah Penatua Hong Hao terlihat bermusuhan, seolah-olah badai dahsyat sedang berkumpul di atasnya saya. Manajer Wu gemetar tak terkendali. Mengubah isi piring untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan adalah keputusan yang dia buat atas kebijaksanaannya sendiri. Dia berpikir bahwa dia telah menyembunyikannya dengan sempurna. Namun, dia diekspos oleh pemuda itu di depan umum. Secara alami, dia merasakan kebencian yang besar terhadapnya. "Saya beri waktu 5 hari untuk menyelesaikan masalah ini secara tuntas. Saya ingin dampak negatifnya dikurangi seminimal mungkin. Jika demikian, saya dapat mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan masalah korupsi Anda. Jika tidak, jangan bermimpi tentang melarikan diri hidup-hidup." Mata Penatua Hong Hao dingin seperti badai salju di malam hari. Berdiri, dia bertanya, "Juga, siapa nama orang itu? Apakah dia seorang guru akademi? Jika dia memberitahu saya secara diam-diam, saya mungkin akan memberinya sejumlah uang, tetapi dia memilih untuk menyebabkan masalah di publik sebagai gantinya, mencemari reputasi Paviliun Hongtian saya. Saya akan melihatnya dengan baik besok untuk melihat siapa yang memberinya keberanian seperti itu." Berteriak dengan marah, aura buas memenuhi sekeliling. Rasanya seperti serangan frontal oleh gelombang es, menyebabkan seseorang menggigil tak terkendali meskipun cuaca hangat. Petarung 7 dan Ranah Tongsuan. Penatua Hong Hao ini adalah ahli Ranah Tongsuan. Tidak heran dia bisa bersaing untuk posisi kepala sekolah. Hanya tingkat kultivasinya sendiri yang sudah mencengangkan. Ini Zhang Xuan Laoshi.
Manajer Wu dengan cepat berkata. Zhang Xuan, orang yang terakhir dalam ujian kualifikasi guru? Penatua Hong Hao terkejut. Akademi Hongtian tidak pernah memiliki satu guru pun yang mendapat nilai paling rendah dalam ujian kualifikasi guru selama berabad-abad sejarahnya sejak awal. Jadi, bahkan orang seperti Penatua Hong Hao pernah mendengar nama Zhang Xuan. Itu dia. Manajer Wu mengangguk. Sampah benar-benar berani menginjak-injak martabat paviliun Hongtian. Luar biasa. Mengepalkan tinjunya, kilatan dingin melintas di matanya. Niat membunuh yang berat berasal dari Penatua Hong Hao. Jika pihak lain adalah guru bintang atau tokoh berpengaruh di akademi, dia mungkin ragu untuk menghukumnya. Namun, karena dia adalah sampah. Kalau begitu, jangan salahkan dia karena tidak berperasaan. Betapa merepotkan. Kembali ke kediamannya, Zhang Xuan memijat bagian tengah alisnya. Dia tidak akan pernah berpikir mungkin begitu banyak masalah berevolusi dari hanya makanan sederhana. Lupakan saja, tidak ada gunanya memikirkannya. Lebih baik aku menghabiskan waktuku memikirkan bagaimana aku bisa masuk ke ranah Pixue. Dengan cepat, dia membuang semua pikiran yang berlebihan ke belakang kepalanya. Meskipun menjadi transenden, dia tahu bahwa di dunia ini, kekuatan berkuasa. Hanya dengan kekuatan yang cukup, masalah seseorang akan berhenti. Dia saat ini berada di puncak ranah Dingli dan untuk menerobos, dia akan membutuhkan teknik kultivasi Fighter 6 dan. Namun, seorang guru biasa tidak memiliki kualifikasi untuk menelusuri teknik kultivasi 6 dan dari akademi. Mereka hanya dapat menuliskan salinannya dengan persetujuan seorang penatua. Pada pemeriksaan sebelumnya, ia hanya memiliki kekuatan Fighter 3 dan. Jika dia bergegas ke penatua untuk meminta teknik kultivasi 6 dan sekarang, dia mungkin akan diteliti seperti kelinci percobaan. Banyak masalah akan tumbuh darinya. Lebih jauh lagi, bahkan dengan persetujuan pihak lain, hanya dengan satu salinan. Dia masih tidak bisa berkultivasi. Berdasarkan 5 dan pertama dari Formula 9 dan Hongtian, teknik kultivasi ini memiliki terlalu banyak kekurangan. Tanpa referensi silang dari berbagai teknik kultivasi lainnya untuk mencari metode kultivasi yang benar, tidak akan ada hasil dalam pelatihannya bahkan jika dia berlatih tanpa henti selama beberapa tahun. Baginya, masalah yang paling mendesak adalah mencari tumpukan besar teknik kultivasi Fighter 6 dan membuat perbandingan di antara mereka untuk menyimpulkan metode kultivasi yang benar. Saya pernah mendengar bahwa sedikit perdagangan dilakukan di kota kerajaan Tiangsuan dan teknik budidaya adalah salah satu barang yang diperdagangkan. Ini akan menyelesaikan sedikit masalah jika saya dapat membeli beberapa 6 dan teknik kultivasi. Tiba-tiba, setelah mengingat sesuatu, mata Zhang Xuan berbinar. Akademi Hongtian terletak di ibu kota kerajaan Tiangsuan, kota kerajaan Tiangsuan. Tiangsuan Royal City adalah kota yang sangat makmur. Dengan banyaknya kota komersial besar di sini, semua jenis perdagangan dilakukan di sini. Teknik budidaya 6 dan mungkin jarang, tetapi masih dijual di banyak toko di sini. Selanjutnya, bagi Zhang Xuan, sebenarnya dia tidak perlu membelinya. Selama dia berhasil membolak-baliknya, itu sama baiknya dengan mendapatkan manual rahasia. Dengan Library of Heaven's Path, kualitas dan harga manual rahasia tidak lagi menjadi masalah. Selama ada jumlah yang cukup, dia akan dapat memperoleh jalan yang benar dari kesalahan yang tak terhitung banyaknya, dan seni surgawi jalur surga akan secara otomatis dikompilasi, sehingga memungkinkan dia untuk berkultivasi dengan cepat. Ini masih pagi. Mari kita lihat apakah aku bisa mendapatkan beberapa buku hari ini. Pada titik ini, Zhang Xuan berhenti ragu-ragu dan segera berdiri. Matahari baru saja terbenam dan kehidupan malam baru saja dimulai. Karena dia bebas, ini adalah kesempatan bagus untuk berjalan-jalan di kota-kota komersial. Dia mungkin menemukan beberapa item yang berguna. Kota komersial Tianyu adalah pasar perdagangan terbesar di kota Tiangsuan. Dikatakan bahwa selama seseorang memiliki cukup uang, dia dapat membeli semua yang dia inginkan di sini.
Melangkah ke pasar, Zhang Xuan merasakan penglihatannya kabur dari pemandangan barang-barang yang tak terhitung banyaknya yang diletakkan di hadapannya. Diri sebelumnya hanyalah seorang guru biasa. Gajinya rendah dan dia diperlakukan dengan buruk. Akibatnya, dia belum pernah ke tempat yang begitu megah sebelumnya. Dengan demikian, Zhang Xuan mendapati dirinya tidak mampu mengidentifikasi sebagian besar barang yang dijual di sini. Ada banyak pedagang kecil di kota komersial. Seorang pedagang duduk di depan masing-masing stan ini dan segala macam barang diletakkan di depan mereka. Senjata, pil, jamu, baju besi, kulit binatang, pil binatang. Hampir segala sesuatu yang diperlukan untuk budidaya dapat ditemukan di sini. Hanya saja, jumlahnya terlalu banyak. Sulit untuk memastikan mana dari mereka yang berkualitas unggul dan mana yang berkualitas rendah. Aku mungkin tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, tapi Library of Heaven's Path mungkin bisa melakukannya. Pikiran seperti itu melintas di benaknya. Dengan demikian, Zhang Xuan segera berjalan ke stan. "Tuan ini, apa yang Anda cari?" "Saya memiliki semua yang Anda butuhkan di sini dan saya menjamin kepuasan Anda dengan barang-barang saya." Vendor dengan cepat menyambut kehadirannya. "Aku hanya akan melihat dengan santai." Zhang Xuan tersenyum. Dia dengan santai mengambil benda di stan. Ini adalah lonceng bundar dengan ukuran rata-rata. Lonceng ini ditempa khusus oleh pandai besi dan memiliki kemampuan luar biasa. Lonceng ini dijual hanya dengan 50 koin emas. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa harganya adil. Saya menawarkan harga yang sama kepada semua orang yang lewat. Jika Anda tertarik di dalamnya, aku bisa memberimu diskon khusus. Ini akan menjadi milikmu hanya dengan 20 koin emas. Vendor membujuk. Zhang Xuan tidak menanggapi kata-katanya. Sebaliknya, dia memutar bel di sekitar tangannya. Weng. Perpustakaan di benaknya tersentak dan sebuah buku muncul di dalamnya. Reprise bell. Itu mampu menghasilkan nada yang sama berulang-ulang, menyebabkan seseorang merasa pusing. Ini efektif melawan Fighter 1 dan itu dibuat oleh pengrajin satu mo dari Blue Cloud Workshop. Itu adalah terbuat dari logam wujin. Kekurangan, nomor 1, durasi yang diperlukan agar suara reprise berlaku lama, membutuhkan setidaknya waktu dupa, menjadikannya senjata yang tidak efektif dalam pertempuran. Nomor 2, tidak membedakan dalam serangannya, pengguna akan menerima kerusakan darinya juga. 15 menit, memang, itu mungkin. Zhang Xuan tersenyum. Tidak masalah bahkan jika dia tidak terbiasa dengan semua item ini. Selama dia menyentuh mereka dengan tangannya dan mengambilnya, perpustakaan akan menyusun buku yang sesuai di atasnya. Selanjutnya, buku ini merinci sejarah, komposisi dan segala macam kekurangan item yang dimaksud secara komprehensif. Hanya dengan sekali pandang, sudah terlihat barang itu berharga atau tidak. Mereka yang tidak mengetahui kebenarannya mungkin saja membelinya dengan tawaran 20 koin emas dari vendor sebelumnya. Hanya dengan melihat isi yang dicatat dalam buku, Zhang Xuan menyadari bahwa mainan ini bahkan tidak bernilai 2 koin emas. Apa yang khusus ditempa oleh pandai besi? Blue Cloud Workshop adalah organisasi yang mengkhususkan diri dalam produksi barang palsu. Selain itu, pengrajin satu mo adalah yang memiliki keahlian terburuk dari semuanya. Mereka yang mengkhususkan diri dalam penciptaan barang dan kerajinan disebut sebagai pengrajin. Mereka diklasifikasikan ke dalam 9 bulan, dengan 1 mo menjadi yang terburuk dan 9 mo menjadi yang terbaik. Seberapa berhargakah kreasi seorang pengrajin 1 bulan? Dengan perpustakaan di sini, aku tidak perlu khawatir membeli barang palsu. Zhang Xuan tertawa. Dunia ini mirip dengan dunia sebelumnya. Dengan barang-barang otentik datang tiruan dan mengingat kemampuannya sebelumnya untuk membedakan, tak perlu dikatakan lagi, barang-barang otentik, dia bahkan mungkin tidak dapat membedakan kekuatan dan kelemahan dari sebuah tiruan. Namun, dengan bantuan perpustakaan, dia tidak perlu khawatir lagi. Hanya saja, dia perlu melakukan kontak dengan item untuk sebuah buku yang akan dikompilasi di atasnya.
Jumlah item di pasar ini mencapai setidaknya 10 juta. Jika dia harus menyentuh masing-masing dari mereka, bukankah dia akan melelahkan dirinya sendiri sampai mati? Selain itu, jika dia hanya melihat barangnya, dia tidak akan menarik banyak perhatian. Namun, jika dia menyentuh semua yang dia lihat, mungkin tidak akan lama bagi tim penegak keamanan kota komersial untuk menganggapnya sebagai orang gila dan mengusirnya keluar kota. Perpustakaan Jalan Surga, Bab 39. Judul, Rumput Ibu Matahari Dingin. Benar, apakah Anda menjual Frigid Sungrace di sini? Menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan pikiran tambahan di benaknya, Zheng Xuan bertanya. Selain aneka barang, penjual ini juga menjual beberapa jamu. Setelah menyelesaikan buku-buku itu di Pavilion Kompendium, dia telah menemukan solusi untuk masalah Zaoya. Dengan tubuh yin murni, dia harus mengolah teknik kultivasi yang lembut dan netral. Dengan cara ini, masalah akumulasi energi yin harus diselesaikan. Namun, dia telah mengembangkan teknik kultivasi yin murni untuk waktu yang lama dan meridian di tubuhnya telah beradaptasi dengannya. Jika perubahan mendadak diperkenalkan, tubuhnya mungkin mengalami trauma parah dan kultivasinya akan turun tajam. Untuk mencegah hal ini terjadi, beberapa persiapan harus dilakukan terlebih dahulu. Salah satunya adalah untuk memelihara meridiannya melalui ramuan obat. Frigid Sungrace tumbuh di daerah dingin meskipun mendukung kondisi cerah. Akibatnya, energi spiritual hangat dan dingin yang terkandung di dalamnya berbenturan, menyebabkan penggabungan yin dan yang, sehingga menjadikannya pilihan ideal untuk memelihara meridiannya. Karena dia berada di kota komersial sekarang, ini adalah saat yang tepat baginya untuk bertanya-tanya tentang hal itu. Rumput matahari dingin, kebetulan Anda menanyakan ini. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi saya dapat menjamin Anda bahwa saya satu-satunya vendor di kota komersial Tianyu yang memiliki barang ini. Saya membelinya beberapa hari yang lalu dari daerah berbahaya di hutan Tiangsuan. Saya memiliki total 10 batang dan setiap batang berharga 100 koin emas. Berapa banyak yang Anda butuhkan? Penjual itu tersenyum dan berbalik untuk mengeluarkan sebuah kotak. Membukanya, beberapa tanaman yang tampak segar terungkap di dalamnya. Bunga berwarna putih dengan batang dan daun berwarna merah. Biar aku lihat dulu. Zheng Xuan hanya tahu tentang Frigid Sungrace melalui buku, jadi dia tidak terlalu mengenalnya. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil tangkai dan meletakkannya di telapak tangannya. Weng, perpustakaan tersentak dan sebuah buku muncul. Rumput matahari dingin, dipanen dari lembah tak dikenal 200 km ke hutan Tiangsuan. Berusia 2, cacat. Nama jamu tertulis di sampul buku dan lokasi pengadaannya serta kekurangannya dicatat di dalamnya. Itu rumput matahari dingin, orang ini tidak berbohong. Mengkonfirmasi bahwa tidak ada kesalahan dengan nama di buku itu, Zheng Xuan tahu bahwa pemilik vendor tidak membohonginya. Ini adalah ramuan obat asli, jadi dia menganggukkan kepalanya. Tepat ketika dia akan berbicara, matanya kebetulan melirik bagian dalam kotak. Mengapa batang Frigid Sungrace ini terlihat sedikit layu? Mungkinkah metode pengadaan Anda salah, menyebabkan kematiannya? Ada metode khusus untuk memanen tanaman obat. Jika metodenya salah, khasiat obat dari ramuan itu bisa hilang, menyebabkan harganya turun tajam. Tangkai Frigid Sungrace yang dia bicarakan layu tipis dan agak kuning, tampaknya belum dewasa. Selain itu, tidak terlihat segar sama sekali. Dengan kepala besar yang keriput, sepertinya dia akan mati kapan saja tuan ini pasti bercanda. Saya bergantung pada ini untuk mencari nafkah, jadi bagaimana mungkin saya salah? Batang ramuan ini tidak dalam kondisi baik sejak awal, sudah seperti itu ketika saya membelinya pada awalnya. Jika Anda menginginkannya, saya akan menjualnya kepada Anda dengan setengah harga, 5 koin emas. Vendor mengatakan. Zheng Xuan memungut tangkai Frigid Sungrace yang kekuningan dan layu. Weng, Frigid Sun Mother Grass, asal dari Frigid Sun Grasses lainnya.
Dipanen dari lembah yang tidak diketahui 200 km ke hutan Tiangshuan. Berumur 15. Membalik membuka buku, nama ramuan dan detailnya dicatat. Rumput ibu matahari dingin, mata Zhang Xuan menyala. Dia telah membacanya di buku sebelumnya. Ramuan yang sangat berharga dan langka ini adalah inti dari semua rumput matahari dingin lainnya. Jika ramuan ini digunakan dalam pembuatan obat, efektivitasnya setidaknya 10 kali lipat dari yang terakhir. Dia tidak menyangka akan menemukan harta karun ini ketika dia hanya dengan santai mencari herbal. Selanjutnya, ramuan ini berusia 15 tahun. Hanya dengan ini sendiri menentukan nilai luar biasa itu. Jika Zhao Ye menggunakan Frigid Sun Grass untuk memelihara meridiannya, dia masih memerlukan augmentasi dari beberapa cara lain untuk berhasil mengubah teknik kultivasinya. Namun, dengan tangkai Frigid Sun Grass ini, masalah tersebut dapat dengan mudah diselesaikan. Dia bahkan tidak membutuhkan augmentasi dari cara lain. Ini adalah ramuan obat yang paling cocok untuknya, tidak ada pertanyaan tentang itu. Bungkus tangkai ini untukku. Meskipun dia gelisah, wajahnya masih tetap tanpa ekspresi saat dia dengan santai mengembalikannya ke penjual. Jika pihak lain menyadari bahwa ini adalah tangkai induk dan bukan yang sakit-sakitan, harganya akan langsung melonjak 10 kali lipat dan meskipun demikian, dia mungkin masih tidak dapat membelinya darinya. Sebagai anak muda 4 milik yang tumbuh di dunia beradab modern, dia tidak akan melakukan ketidakadilan ketika dia bisa mendapatkan keuntungan dari sesuatu. Forheves mengacu pada mimpi, moral, budaya, dan disiplin. Berasal dari Deng Xiaoping pada tahun 1980. 50 koin emas. Melihat betapa bagusnya pakaian pemuda itu, dia berpikir bahwa dia akan membeli beberapa tangkai. Dia tidak berharap bahwa dia hanya akan membeli yang sakit-sakitan. Mengerucutkan bibirnya, dia membungkusnya dengan santai, kehangatan dari sebelumnya menghilang di wajahnya. Bahkan seorang vendor menilai pelanggannya sendiri saat melakukan penjualan. Orang di depannya bahkan tidak mau membeli ramuan obat yang bagus, sehingga jelas terlihat bahwa dia adalah pria yang malang. Karena itu masalahnya, itu hanya akan membuang-buang waktu untuk mencoba membujuknya sebaliknya. Baik, meraih ramuan itu, Zhang Xuan merogoh sakunya dan kecanggungan segera terlihat di wajahnya. Karena terlalu asyik di perpustakaan, dia lupa soal uang. Sebagai guru tingkat rendah, upahnya rendah. Lebih jauh lagi, karena mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru, kekayaannya dihukum berat. Dengan kata lain, dia bahkan tidak memiliki 10 koin emas di sakunya, tak perlu dikatakan, 50. Apakah ada yang salah? Merasa ada sesuatu yang salah dari wajahnya, si penjual bertanya. Batuk-batuk, bisakah kamu menjualnya kepadaku seharga 8 koin emas? Zhang Xuan menghitung koin emas yang dia ambil dari sakunya dan hanya ada 8. 8. Kamu pasti bercanda. Karena kamu tidak membawa uang, mengapa kamu mencoba membeli apapun? Melihat beberapa koin yang diletakkan di telapak tangan pihak lain, pemilik vendor berada di ambang melakukan jungkir balik dan jatuh ke lantai. Dia telah bertemu dengan pelanggan yang kikir, tetapi dia belum pernah bertemu dengan pelanggan yang begitu kikir. Mencoba membeli Frigid Sun Grass hanya dengan 8 koin emas? Anda pasti sedang bermimpi. Bahkan jika tangkai ini sakit-sakitan, harganya masih jauh melebihi harga ini. Mengambil kembali ramuan itu, dia melambaikan tangannya dengan tatapan kesal. Enyahlah jika kamu tidak punya uang. Aku tidak punya usaha untuk berdebat denganmu tentang ini. Batuk-batuk. Memang benar saya tidak membawa cukup uang, tetapi apakah Anda yakin tidak ingin menjualnya kepada saya? Melihat sikap penjual, Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Omong kosong. Bahkan jika tangkai ini terlihat mengerikan, itu masih mengandung khasiat obat. Paling buruk, itu masih bisa dijual seharga 30 atau 40 koin emas. Namun, Anda menawari saya 8 koin emas? Sungguh lelucon. Cepat pergi, atau kalau tidak, saya akan memanggil tim penegak keamanan.
Melihat bagaimana orang ini enggan pergi meskipun bangkrut, dia dengan marah mengusirnya. Untuk mencegah orang memaksa orang lain untuk membeli atau menjual barang, serta untuk mencegah pembuat onar, sebagian besar kota komersial besar mengoperasikan tim patroli penegakan keamanan di sekelilingnya. Selama seseorang memanggil mereka, mereka akan muncul dengan cepat. Bahkan jika Anda seorang ahli ranah Fighter 5 dan Dingli, Anda akan diusir dari kota komersial secara instan. Selanjutnya, melakukan tindakan pada tim penegak keamanan berarti melakukan tindakan di seluruh kota komersial. Biasanya, tidak ada yang punya nyali untuk melawan mereka. Setelah melihat bagaimana orang ini menolak untuk pergi meskipun tidak memiliki cukup uang, dia yakin bahwa dia ada di sini untuk menimbulkan masalah. Jadi, dia membuka mulutnya untuk memanggil tim penegak keamanan. Jangan panggil tim penegak keamanan, saya sangat tertarik untuk membelinya. Zhang Xuan menyela dia. Dengan tatapan tenang dan mantap, dia terkekeh pelan. Saya mungkin tidak punya cukup uang, tetapi saya di sini bukan untuk membuat masalah. Apakah Anda percaya bahwa jika saya membuka mulut, Anda tidak hanya akan bersedia menjualnya kepada saya, Anda bahkan akan menawarkan untuk memberikannya kepada saya secara gratis? Berikan kepadamu secara gratis? Apakah kamu masih di tengah-tengah tidurmu? Penjual tidak menyangka pria malang itu mengucapkan kata-kata seperti itu. Dia menatap pemuda di depannya dengan sikap seolah-olah dia sedang melihat orang idiot dan mencibir dengan dingin. Jika aku benar-benar memberikannya kepadamu secara gratis, aku akan memanggilmu kakek. Menurutnya, orang ini harus memiliki skrup yang longgar. Tidak menyebutkan bagaimana dia tidak membawa cukup uang untuk membeli barang, dia bahkan berpikir bahwa dia akan memberikannya secara gratis. Saya tidak gila, mengapa saya memberikannya kepada Anda secara gratis? Kamu pikir kamu siapa? Panggil aku kakek? Kamu tidak perlu melakukan itu. Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Dia melihat ke penjual dengan senyum cerah dan berkata, Anda akan memberikannya kepada saya secara gratis karena saya berkata begitu. Jika Anda meragukan kata-kata saya akan mengambil 2 langkah. Batuk-batuk, mari kita lihat apa yang akan terjadi setelah aku memberimu pukulan. Perpustakaan Jalan Surga, Bab 40. Judul, Tuan ada di sini. Guru ada di sini beri aku pukulan. Penjual tidak tahu apa yang sedang dilakukan pemuda itu. Memang, Zhang Xuan menganggukkan kepalanya. Kamu mencoba membodohiku. Melihat ekspresi serius di wajah orang lain, kemarahan penjual melonjak dan dia mengepalkan tangan ke arah Zhang Xuan. Dia telah melihat orang gila sebelumnya, tetapi dia belum pernah melihat orang gila seperti itu. Anda masih ingin saya membiarkan Anda memberi saya pukulan? Mengapa aku tidak memukulmu sampai mati saja? Menempatkan semua kekuatannya ke dalam rutinitas pukulannya, angin berdesir dari kekuatan pukulannya, sehingga memperlihatkan tingkat kultivasinya. Pejuang 3 dan panggung utama ranah Zeki. Tidak buruk, tersenyum tipis, Zhang Xuan menggerakkan tubuhnya sedikit untuk menghindari serangan itu. Dia telah mencapai puncak ranah Fighter 5 dan Dingli. Tentu saja, kekuatan seorang Fighter 3 dan Primary Stage tidak akan bisa melukainya. Tidak, dia berasumsi bahwa pemuda itu ada di sini hanya untuk menimbulkan masalah, jadi dia berpikir bahwa dia hanya akan menjadi berandalan tanpa kultivasi. Namun, setelah melihatnya menghindari serangannya dengan mudah, dia segera menyadari bahwa kultivasi pemuda itu berada pada level yang lebih tinggi darinya. Penjual berhenti karena kebingungan menguasainya. Seseorang yang setidaknya telah mencapai level Fighter 3 dan tidak mungkin benar-benar mencoba membeli barang hanya dengan 8 koin emas. Jika saya tidak salah, Anda berasal dari Siapini. Saat penjual bergerak, sebuah buku tentangnya dikompilasi di Library of Heaven's Path. Mendapatkan apa yang dia inginkan, Zhang Xuan tersenyum tipis. Bagaimana kamu tahu? Penjual terkejut. Siapini adalah salah satu kota provinsi di sekitar Tiangshuan Royal City. Ini bukan kota besar dan setidaknya ada 80 kota seperti itu di sekitar ibu kota.
Vendor bingung bagaimana Zhang Xuan bisa menunjukkannya secara akurat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke bawah untuk mempelajari penampilannya, tetapi sepertinya tidak ada ciri-ciri yang menentukan pada dirinya yang akan mengungkapkan tempat asalnya. Tidak masalah bagaimana aku mengetahuinya. Zhang Xuan mengaktifkan mode keren akting ini. Dia melihat ke pihak lain sekali lagi dengan sikap tenang dan bermartabat. Setengah tahun yang lalu, Anda mungkin menghadapi bahaya di hutan Tiangxuan dan digigit oleh ular bambu dingin. Meskipun Anda berhasil melarikan diri dengan hidup Anda, ginjal Anda rusak. Kalau aku tidak salah, ketika kamu melakukan itu, sulit bagimu untuk menunjukkan kejantananmu. Kamu. Penjual terhuyung mundur. Matanya melebar begitu besar sehingga hampir jatuh ke lantai. Memang benar dia digigit oleh ular bambu dingin di hutan Tiangxuan setengah tahun yang lalu. Setelah itu, bagian kedua dari kata-kata Zhang Xuan juga benar. Namun, selain dia dan wanita dari rumah bordil, dia tidak pernah membicarakannya dengan orang lain. Bagaimana pemuda ini mengetahuinya? Mungkinkah dia seorang peramal? Seseorang yang mampu meramal masa depan? Penjual masih dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mengapa? Apa kata-kataku salah? Melihat ekspresi di wajah pihak lain, Zhang Xuan tahu bahwa apa yang tertulis di Library of Heaven's Path tidak salah. Karena itu, dia menunjukkan ekspresi kasihan dan berkata, "Jika Anda menemukan apa yang saya katakan tidak akurat, saya dapat melakukannya tanpa ramuan obat dan pergi sekarang. Namun, satu-satunya kesempatan Anda untuk mengatasi masalah Anda juga akan hilang. Kamu tidak akan bisa menjadi laki-laki mulai sekarang dan seterusnya. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu sekarang. Aku, Gongxi, jangan pergi." Gongxi adalah tuan-tuan mendengar bahwa pihak lain mampu merawatnya. Tubuh penjual itu gemetar karena gelisah saat dia buru-buru maju selangkah. Bisakah kamu benar-benar memperlakukanku? Bagi seorang pria, tidak ada yang lebih menyedihkan daripada kehilangan potensi seseorang. Hari-hari ini, dia tidak berani menanggapi ajakan teman-temannya, takut masalahnya terungkap di depan mereka. Menderita secara diam-diam, dia telah mencari banyak dokter yang berbeda, tetapi mereka semua sampai pada kesimpulan yang sama, bahwa gejalanya sulit diobati dan satu-satunya solusi adalah amputasi. Dia tidak berani percaya bahwa pembeli biasa akan menunjukkan masalahnya secara langsung dan bahkan mengklaim bahwa dia mampu menanganinya. Aku tidak akan memaksamu untuk percaya padaku. Namun, karena saya bisa memberitahu apa yang salah dengan Anda, tentu saja, saya juga punya cara sendiri untuk mengobatinya. Zhang Xuan menyatakan, "Gongxi, aku memohon padamu untuk membantu merawatku. Selama kamu bisa merawatku, tidak hanya satu batang Frigid Sungrass, kamu bisa mengambil semua ramuanku." Penjual itu menerjang ke depan dengan panik, permohonan di matanya jelas terlihat. Ada terlalu banyak orang luar biasa di dunia. Kata-kata pemuda itu logis karena dia bisa melihat melalui masalahnya, dia pasti punya cara untuk mengobatinya. Selain itu, dia tidak punya pilihan untuk menggenggam setiap sedotan harapan yang bisa dia temukan. Bagaimanapun, ini menyangkut kebahagiaan masa depannya. Kamu digigit oleh ular bambu dingin. Makhluk ini secara inheren memiliki atribut dingin. Ketika Anda digigit olehnya, energi dingin masuk ke tubuh Anda, menyebabkan Anda kehilangan fungsi fisik Anda. Lebih jauh lagi, itu tidak dapat dihilangkan oleh ramuan obat apapun, sehingga bahkan beberapa apoteker akan merasa tidak berdaya di hadapannya. Namun, yang aneh dari ular ini adalah meskipun seluruh tubuhnya dingin, empedunya hangat. Selama Anda menemukan ular lain, membunuhnya dan memakan empedunya, Anda dapat mengeluarkan energi dingin dari tubuh Anda sepenuhnya. Ginjalmu yang rusak akan pulih secara bertahap dan kamu akan dapat menunjukkan kejantananmu sebagai seorang pria sekali lagi. Zhang Xuan berkata, ada banyak penangkal racun ular bambu dingin, namun penawar terbaik dari semuanya terletak pada tubuhnya. Empedunya adalah inti untuk menangkal energi dinginnya yang unik.
Ini tertulis di salah satu manual di Pavilion Kompendium Hongtian. Setelah memikirkan ular bambu dingin, informasi ini muncul di benaknya. Ini juga alasan mengapa dia hanya menyebutkan kantong empedu ular bambu dingin. Jika tidak, dengan kemampuan Library of Heaven's Path untuk menampilkan kekurangan yang tak terhitung banyaknya, ada banyak solusi yang bisa dia berikan. Dia tidak perlu secara spesifik memilih yang satu ini. Memakan empedu ular-ular bambu dingin, penjual masih dalam keadaan tidak percaya. Sangat sederhana, jika ini benar, mengapa tidak satu pun dari banyak dokter yang dia kunjungi mengatakan demikian? Seharusnya ada ular bambu dingin yang dijual di kota komersial ini. Jika Anda meragukan kata-kata saya, Anda dapat membeli salah satunya dan mencobanya sekarang. Saya hanya akan pergi setelah kami memverifikasinya. Zhang Xuan berkata, ramuan obat bukan satu-satunya barang yang dijual di kota komersial Tianyu, ada juga semua jenis harta, binatang buas, dan hewan. Ular bambu dingin adalah salah satu binatang buas tingkat bawah. Meskipun mengandung racun mematikan di dalamnya, itu dapat digunakan dalam meramu obat-obatan, jadi ada orang yang menjualnya di sini. Baiklah, tunggu sebentar. Setelah ragu-ragu sejenak, penjual itu berbalik dan pergi. Beberapa saat kemudian, dia kembali dengan sangkar dan ular bambu dingin melilit di dalamnya. Sebagai pejuang ranah Zeki, selama dia siap, membunuh ular bambu dingin bukanlah tugas yang sulit. Tidak butuh waktu lama untuk mengeluarkan empedu ular. Tanpa ragu, vendor langsung menelannya. Tidak, segera, mata vendor menyala. Vendor tampaknya sudah mendapatkan jawaban apakah obatnya berfungsi atau tidak. Saya berterima kasih kepada Gongsi atas bantuan Anda. Rumput matahari dingin ini milikmu. Dengan matanya yang bersinar karena kegembiraan, penjual itu hampir berlutut dengan rasa terima kasih dari kegembiraan yang mengalir melalui dirinya. Ini adalah masalah yang telah mengganggunya sejak lama. Bahkan, ada masa ketika dia tidak ingin hidup lagi. Untuk mengobati kekurangannya ini, dia menghabiskan beberapa tahun dari tabungannya dan tidak akan pernah dia berharap untuk diperlakukan begitu saja. Lihat, aku tidak berbohong ketika aku mengatakan bahwa kamu akan memberikannya kepadaku secara gratis. Zhang Xuan membantu dirinya sendiri dengan hadiah dermawan dari vendor dan meraih kotak berisi rumput matahari dingin. Pengetahuan adalah jenis kekayaan juga. Wajar bagi Zhang Xuan untuk menerima kompensasi dari vendor setelah menyelesaikan penyakit yang mengganggunya. Gongsi, saya minta maaf atas ketidakmampuan saya karena tidak menyadari kemampuan Anda. Saya mohon pengampunan Anda. Penjual menggaruk kepalanya karena malu. Beberapa saat yang lalu, dia masih menyatakan dengan tegas bahwa jika dia memberikan rumput matahari dingin kepada Zhang Xuan secara gratis, dia akan memanggilnya kakek. Dia tidak akan pernah berharap kata-kata Zhang Xuan benar-benar menjadi. Tidak apa, Zhang Xuan dengan santai melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa itu masalah kecil. Tepat ketika dia akan pergi, kerumunan orang tiba-tiba berlari ke depan, wajah mereka merah karena gelisah. Cepat, Tuan Mo yang ada di sini. Seseorang akan dapat makmur melalui bimbingan guru Moyang. Ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Kali ini, selama itu adalah harta yang guru Moyang menilai untukku, aku akan membelinya tidak peduli berapa harganya. Memang, saya merasa menyesal setelah melewatkan kesempatan itu sebelumnya. Kerumunan berdiskusi saat mereka berlari. Apa yang terjadi? Melihat bagaimana orang banyak gelisah seolah-olah bintang telah tiba, Zhang Xuan bingung. Tuan Mo yang telah datang. Bahkan mata penjualnya bersinar dengan kegembiraan.